Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi 13 Juli kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. 200 kepala keluarga di tepi Sungai Karangmumus inginkan relokasi. 6 tersangka pencuri batu bara sebanyak 8 ton diamankan di Polair Polda Kaltim. Pemprov Kaltim dituding bermasalah dalam merekrut pejabat yang menempati beberapa OPD. Kita awali Kaltim Sepekan kali ini mengenai upaya pembersihan tepi Sungai Karangmumus di sekitar Pasar Segiri yang mendapat perlawanan warga. Sekitar 200 kepala keluarga menginginkan Pemkot menyediakan pemukiman pengganti sebelum dipindahkan. Berikut informasinya. Pertemuan warga dengan pemerintah terjadi di gedung DPRD Samarinda. Puluhan warga datang menumpahkan keinginan adanya relokasi sebagai pengganti tempat tinggal mereka. Salah seorang warga bernama Nadira mengatakan pemerintah kota Samarinda sudah melakukan sosialisasi rencana penggusuran rumah-rumah mereka. Dari beberapa kali pertemuan dijanjikan ada relokasi, warga dipindahkan ke lahan yang disediakan pemerintah. Pak Sunan mengatakan pada saat itu akan diberikan sebuah tanah yang sudah diberi fondasi beserta sertifikat IMB lampu air yang dicicil oleh masyarakat. Kemudian bahan bangunan akan diberikan oleh pemerintah berupa bahan bangunan, bukan berupa uang sebesar 35 juta rupiah. Karena janji pemerintah kota Samarinda tahun lalu, warga berharap ada relokasi itu dilaksanakan. Namun sampai Juli 2020, ternyata Pemkot Samarinda hanya melakukan penggusuran dan tidak ada relokasi. Saya di sini bertanya-tanya, kok tiba-tiba langsung dipindah itu? Apa gunanya sosialisasi? Kita butuh waktu, tenaga untuk sosialisasi. Hasil sosialisasi kita warga Pasar Segiri ini Pak mengharap, sangat mengharap. Kami cuma minta relokasi Pak, kami tidak bisa menyewa rumah. Sewa rumah mahal Pak. Saya rasa apabila bapak-bapak yang di depan ini atau yang ada di ruangan ini sebagai anggota wakil rakyat berada di posisi saya saat ini atau dia berada di posisi rakyat saya atau masyarakat saya di 3 RT ini, saya yakin bukan 100% Pak, tapi 1000% Bapak akan melakukan hal seperti kami. Keinginan relokasi ini yang menjadi masalah bagi pemerintah kota Samarinda karena menyangkut pemindahan warga yang menempati lahan tanpa sertifikat tidak diperkenankan aturan untuk dilakukan relokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Dit Polair Polda Kaltim amankan 6 tersangka pencuri batu bara di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sebanyak 8 ton batu bara hasil curian diamankan sebagai barang bukti. Selama 2 bulan terakhir, terhitung sejak bulan Juni hingga Juli, Dit Polair Polda Kaltim berhasil meringkus 6 tersangka pencuri batu bara di perairan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Ke-6 tersangka diketahui merupakan jaringan berbeda. Namun, modus dari ke-6 tersangka ini hampir sama, beroperasi di malam hari dan memepet kapal tongkang yang sedang melintas di perairan Sungai Mahakam. Dengan menggunakan skop, para tersangka memindahkan batu bara dari tongkang ke kapal kayu milik para tersangka tanpa diketahui awak kapal tongkang. Dari tangan tersangka berhasil amankan 8 ton batu bara curian, skop, dan kapal kayu atau klotok sebagai alat pengangkut batu bara curian. Modus operandinya, mereka ini menggunakan perahu klotok, kemudian mereka berkelompok 4-5 orang, yang kemudian naik ke atas tongkang. Naik ke atas tongkang, kemudian mereka menggunakan skop dan keranjang untuk mengangkut, menumpahkan ke klotok mereka. Itu posisi kapal berjalan ya kapal? Iya. Tongkang sudah berjalan, kan pelan itu. Nah, berarti dirapatin Pak ya? Kelotok mereka merapat ke tongkang. Oh, ya, kelotoknya diikat di tongkang berarti.
rapat ke Tongkang. Untuk hasil curiannya sendiri dikemanakan? Apakah mereka menjual lagi? Dijual dan jual kemana? Selama ini ada beberapa keterangan, ya, beberapa keterangan untuk menjualnya, tapi mereka secara pasti belum menyebut. Jadi hanya masih dalam proses penyelidikan kita. Dari keterangan salah satu tersangka, dirinya nekat mencuri batu bara karena tergiur akan hasil penjualan batu bara curian. Diketahui 1 kilo batu bara dijual seharga Rp140.000, waktu bongkar muat membutuhkan waktu hingga 3 jam. Keenam tersangka pencuri batu bara diganjar pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kaltim Syafruddin tidak puas dengan jawaban pemerintah tentang sistem rekrutmen pejabat tinggi di Pemprov Kaltim. Dia mendorong dilakukan penyelidikan lebih dalam melalui mekanisme membentuk panitia khusus di DPRD Kaltim. Beginilah riak-riak yang terjadi di DPRD Kaltim. Legislatif berusaha memainkan perannya secara maksimal dengan melakukan pengawasan atas kerja eksekutif, seperti dalam merekrut pejabat tinggi yang menempati kursi lowong di beberapa OPD atau organisasi perangkat daerah. Adalah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang membuka adanya dugaan tidak sehatnya sistem rekrutmen pejabat di Pemprov Kaltim. Dalam rapat paripurna, Ketua Fraksi PKB Syafruddin belak-belakan menuding Pemprov Kaltim bersalah dalam merekrut pejabat yang menempati beberapa OPD. Kita udah dengar penjelasan Pak Wakil Gubernur, tapi sama sekali tidak menyentuh substansi apa yang dipertanyakan oleh fraksi PKB. Penjelasannya Pak Wagub terkait dengan 5 OPD ini. Salah satunya adalah orang yang udah pensiun masih menjadi ketua tim sel. Nah, ini kan yang ditanyakan, tapi nggak dijelaskan. Yang kedua adalah orang yang tidak lulus tapi diluluskan. Kan ada ini kan, ada bukti-bukti kan? Nah, yang ketiga adalah tidak diumumkan secara transparan 3 orang itu. Yang lolos 3 orang kan? Yang keempat itu tim selnya tidak melibatkan akademisi atau tim independen. Nah, itu pertanyaannya. Tapi kalau melihat jawabannya pemerintah ini jauh dari substansi, jauh dari, kalau ibarat kata tuh jauh panggang dari api. Kalau karena ini. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim menyebut sistem rekrutmen dengan cara impor dari luar daerah mematikan karir para pejabat di Pemprov Kaltim. Dia mendorong koleganya dari fraksi PKB untuk menyelidiki, bahkan dilakukan audit forensik terhadap website dan sistem komputer dalam rekrutmen pejabat tinggi. Tapi karena jawaban pemerintah hari ini mengelak dari semua soal ini, maka akhirnya mau tidak mau nanti kemudian kita akan minta pansus kepada pihak berwenang untuk melakukan audit forensik terhadap jejak perjalanan hasil seleksi ini. Yang sulit dimungkiri, ibu bapak semua, jadi rumus di luar. Dan ini sekaligus kita minta, apalagi dengan didefinisikannya pejabat Sekdaprov, sudahlah berhenti impor pejabat dari luar daerah. Kasihan. Fraksi PKB menginisiasi untuk mendorong agar dibentuknya panitia khusus menyelidiki atau memperdalam lagi
temuan-temuan terkait dengan pelanggaran-pelanggarannya. Nah sekarang udah ada 4 fraksi yang tanda tangan, fraksi PKB, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Tiga orang pelaku penjamretan dan pencurian dengan modus kempes ban ditangkap jajaran Polresta Samarinda. Mereka adalah pelaku kejahatan tukang petik kalung dan perhiasan pada 22 tempat di kota Samarinda. Inilah para pelaku penjamretan yang dikenal dengan istilah lain sebagai tukang petik kalung, gelang, dan perhiasan di kota Samarinda. Tiga orang pelaku PTR, RY, dan PKL adalah spesialis kejahatan pasal 365 dan 363 KUHP. Ketiganya sudah ditangkap dan menghuni sel tahanan Polresta Samarinda. Kejahatan tiga tersangka terungkap dilakukan pada 22 tempat di kota Samarinda. Selain spesialis jambret yang mengendarai sepeda motor, mereka juga beraksi mengintai nasabah penggadaian dan nasabah bank. Modusnya dengan cara mengempesi ban mobil dengan menancapkan paku di ban mobil calon korbannya. Pelaku kemudian membuntuti sampai ban gembos dan korban keluar dari mobil. Pada saat keluar dari mobil itulah para pelaku beraksi dengan memecahkan kaca mobil dan mengambil tas berisi barang berharga atau uang dari korbannya. Jadi kalau rekan-rekan sering melihat viral di beberapa hari terakhir, ada yang jambret, masuk CCTV, kaca-kaca yang nominalnya cukup besar, ternyata inilah pelakunya. Ini adalah 3 orang pelaku yang berhasil kita amankan. Ini saudara P, saudara P juga ya, Pak Supri, saudara P, ini saudara R. Satu lagi ada DPO kita, saudara DT. Itu mungkin merupakan otaknya atau perencana. Tetapi untuk di kejadian itu sudah tetap masih kita kejar. Insya Allah sebentar lagi akan kena. Ketiga pelaku adalah penjahat spesialis yang mahir di bidangnya. 2 orang tersangka adalah residivis pada kejahatan yang sama dan baru dibebaskan karena program asimilasi selama masa pandemi COVID-19. Saudara P ini adalah eksekutor. Sudah kita bisa rangkaikan juga bagaimana dia melempar kaca itu dengan busi yang sudah dihancurkan, dilempar. Kemudian saudara yang DPO itu, saudara DT itu yang menempatkan paku ke dalam ban. Kemudian jokinya ini ya, joki. Kamu joki berarti ya? Nah ini joki, ini bagian yang jambret dari. Jadi memang cukup terencana, semua diikuti. Dari mulai mobil jalan, kemudian dicoblos bannya diikuti, semua kita bisa tahu. Alhamdulillah penyidik kita juga lebih teliti sehingga pergerakan mereka semua kita bisa tahu. Salah satu korbannya adalah seorang wanita bernama Nurul Hikmah Arsita. Dia mengalami pencurian di Jalan Ahmad Dahlan, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota 25 Juni lalu. Mobilnya sudah digembosi saat berada di ATM. Ketika dia turun melihat ban mobil, pelaku mengambil tas dari pintu sebelah dan kabur. Kerugian Nurul sekitar 60 juta rupiah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan mengajukan izin untuk menjual hewan kurban. Jika tidak menyanggupi, izin usaha untuk jual hewan kurban tidak dikeluarkan. Di tengah pandemi COVID-19, Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan masyarakat yang ingin mendapatkan izin menjual hewan kurban harus menyanggupi penerapan protokol kesehatan di lokasi berjualan. Di antaranya seperti tempat mencuci tangan dengan air mengalir, penggunaan masker, hingga jaga jarak. Sementara pedagang juga diharuskan menggunakan pakaian lengan panjang. Aturan ini telah dituangkan pada surat edaran Wali Kota Balikpapan yang berlaku sejak tanggal 3 Juli. Tampak salah satu pedagang hewan kurban di kawasan Kampung Timur telah menerapkan aturan ini dan tidak mempersoalkan aturan yang baru diterapkan pada tahun ini. Pada tahun ini kita tidak seperti tahun lalu, kita ada penekanan khusus. Kita ada surat edaran nomor 715 tahun 2020 ya, itu surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan kegiatan kurban Hari Raya Idul Adha dalam situasi wabah bencana coronavirus atau COVID-19 ya. Jadi di situ dalam surat edaran ini menekankan ada dua hal. Pertama, bagaimana protokol kesehatan di penjualan hewan kurban, ya. Kemudian protokol kesehatan di panitia penyembelihan hewan kurban, ya. Perbedaannya ya karena situasi pandemi begini, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Di antaranya ya kita harus menyiapkan tempat cuci tangan. Sebelum pengunjung masuk juga kita harus pakai termogan mengukur suhu tubuhnya ya. Kalau dia tidak normal maka kami tidak izinkan masuk sesuai dengan instruksi dari pemerintah kota. Terus juga kami juga mengimbau juga untuk pengunjung menjaga jarak, social distancing itu di sini. Ya itu. Sementara itu, berdasarkan daftar Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Balikpapan, hingga saat ini baru ada 30 pedagang yang menyanggupi syarat penjualan hewan kurban dengan protokol kesehatan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Panitia khusus jalan tol yang diprakarsai anggota DPRD dari fraksi Golkar, Sarkowi Fezahri, kurang diminati oleh para koleganya di legislatif. Bahkan rapat pimpinan DPRD tidak menyetujui usulan itu dan baiknya menyerahkan masalah tersebut di komisi yang membidangi. Sudah adanya rapat pimpinan DPRD Kaltim diutarakan oleh Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan. Menurut Samsun, para pimpinan sudah berdiskusi panjang mengenai rencana para anggota, termasuk pembentukan pansus-pansus, tetapi untuk pansus tol sudah clear tidak dibutuhkan. Itu sudah rapat pimpinan, kita sudah sepakat, tidak membentuk pansus tol. Siap. Sudah. Berarti dari pimpinan udah. Walaupun belum ada suratnya masuk secara formal ke pimpinannya, kan mestinya para pengusul menyampaikan nota usulannya tersebut kepada pimpinan yang ditandatangani atau disetujui oleh beberapa pengusul, kan begitu. Iya, Bang. Ini belum ada masuk. Tapi walaupun belum masuk sudah rapim? Ya, dalam rapim kita sudah diskusi untuk tidak masuk ke ranah situ. Karena itu akan kita serahkan ke dalam komisi pembidangan. Kesepakatan.
Awalnya Pansus atau Panitia Khusus Jalan Tol diprakarsai oleh anggota DPRD Kaltim Sarkowi Fezahri. Ide Pansus muncul setelah terungkap setidaknya ada 4 masalah menyangkut jalan tol, sehingga wajar dibentuk Pansus. 4 masalah di jalan tol selain mengenai tarif tol yang terlalu mahal sebesar 1.200 per kilometer, juga menyangkut ganti rugi lahan warga yang diklaim ada yang belum dibayar. Masalah ketiga terkait terjadinya banjir dialami warga Sungai Merdeka di kilometer 36. Tuduhan penyebabnya karena air yang dulu mengalir lancar ke Sungai Merdeka sekarang terhalang oleh badan jalan tol. Sedangkan persoalan keempat terkait dana APBD Kaltim sebesar 3,3 triliun untuk membangun jalan tol. Sebagian anggota DPRD mengusulkan agar ada kompensasi dari pemerintah pusat mengenai anggaran itu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pasca refocusing anggaran yang ditandai dengan pemotongan APBD Kaltim sekitar 30-40%, kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur sudah dimulai kembali. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kaltim, jajaran Dinas PUPR mengakui sudah mulai membuka tender proyek lagi. Tender-tender proyek sempat terhenti saat Gubernur Kaltim Isra Nur mengumumkan agar seluruh OPD organisasi perangkat daerah menghentikan kegiatan sejak bulan April lalu. Penghentian aktivitas itu terkait dilakukannya refocusing atau pemotongan APBD untuk membiayai pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Memasuki bulan Juli 2020, pemerintah menempuh masa pelonggaran, ditandai dengan dimulainya lagi kegiatan pembangunan. DPRD Kaltim juga sudah melakukan rapat-rapat tatap muka, tidak video conference lagi. Di antaranya dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Progres pelaksanaan APBD 2020 yang ternyata sampai saat ini masih kurang lebih sekitar 20% progresnya, sehingga kita mendorong PUPR untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan bagian tender WLP untuk segera menyelesaikan tender-tender tersebut supaya tidak terlambat. Karena kalau tender dilakukan bulan ini, maka 4 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian sudah Desember. Nah, yang kita khawatirkan adalah tidak tercapainya anggaran yang sudah disetujui, yang kemudian akan menjadi silva lagi nanti ke depan. Nah, kalau sudah menjadi silva itu kita akan Aji Seno mengatakan targetnya bulan Juli sampai pertengahan Agustus seluruh proyek fisik sudah dilepas kepada pemenang tender, sehingga proyek berjalan memenuhi waktu yang ditentukan. Dari RDP tadi, pihak Bina Marga dan pihak Adbang sudah menyetujui bahwa mereka akan melakukan rapat internal kemungkinan besok siang di PUPR untuk segera mempercepat kemajuan baik tender maupun progres pelaksanaan di lokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Undang-Undang Mineral dan Batubara yang dikenal dengan sebutan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mendapat penolakan dari Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur. Mereka berunjuk rasa ke DPRD Kaltim meminta UU itu dicabut. Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 sudah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Pemerintah sudah menerimanya, namun penolakan masih terjadi di beberapa daerah, termasuk dari kalangan aktivis mahasiswa di Kota Samarinda. Puluhan mahasiswa tergabung dalam Aliansi Mahakam atau Mahasiswa Kalimantan Timur menggugat mendatangi gedung DPRD Kaltim. Mereka berorasi bergantian mewakili organisasi mahasiswa dengan satu tujuan, yakni meminta Undang-Undang Minerba yang baru dibatalkan. Tuntutan para mahasiswa selain meminta mencabut UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, juga meminta agar dilakukan moratorium izin tambang dengan menyetop menerbitkan IUP atau izin usaha pertambangan di Kaltim. Kemudian, mereka juga menuntut pemulihan Kaltim dari kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan hentikan tambang ilegal yang makin meresahkan. Khusus untuk illegal mining yang marak di Kaltim, para mahasiswa meminta Kapolda tidak tinggal diam. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Front Aksi Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim. Mereka menyoroti proyek pembangunan gedung baru kantor Kejaksaan Negeri Samarinda sekitar 30 miliar rupiah. Dua isu diungkapkan sejumlah massa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Mahasiswa menyoroti pembangunan proyek gedung Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda senilai 30 miliar rupiah, serta perusahaan penyalur BBM yang tidak membayarkan iuran kepada pemerintah. Kota Samarinda tidak ada aturan-aturan yang telah mereka lalui, yang dimana hari ini sebelum terjadinya pelelangan, kok sudah ada langsung pemenang tendernya. Ini ada apa sebenarnya? Maka kami meminta Kejati Kaltim agar segera mengusut dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diadili, karena masalah ini adalah masalah kita bersama, di mana dalam hal ini anggaran yang diserap pada saat itu senilai 30 miliar. Pembangunan gedung Kajari disinyalir para mahasiswa bersumber dari dana aspirasi para wakil rakyat sebesar 30 miliar. Masalah ini disoroti mahasiswa adalah transparansi sistem penentuan pemenang proyek. Mahasiswa meminta agar Kejati Kaltim tidak tinggal diam. Apalagi dugaan terjadinya masalah itu melibatkan Korp Adjaksa sebagai lembaga penegak hukum. Nah, terus kan tadi kan sempat diusut tentang pembangunan Kejari Samarinda nih. Itu apakah juga bakal nanti diusut juga nanti setelah dari laporan ini mungkin Pak? Nah, kalau laporan tetap kita sampaikan ke pimpinan dulu, tetap menunggu perintah pimpinan terkait apa yang akan dilakukan, tindak lanjut dari informasi ya. Bukan laporan, ini bentuknya informasi dari dari perintah dari pimpinan seperti apa itu yang akan kita laksanakan. Artinya Kejati ke depan akan mencari kebenaran dulu melalui data-data dan segala macam. Terkait teknik apa yang strategi apa yang akan ataupun perintah apa yang akan disampaikan pimpinan itu nanti sambil jalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Isak tangis pecah di rumah pribadi Siswadi di Jalan Jelawat, Samarinda.
Sesaat jasad Ketua DPRD Kota Samarinda itu dibawa pulang ke rumah, tidak ada yang pernah menyangka politisi yang selalu terlihat fresh dan lincah itu meninggal dunia secara mendadak. Saat jasad dibawa pulang, terlihat istri dan anak sulungnya, Roma Doni Putra Pratama. Satu orang anak perempuannya bernama Mega masih berada di Malang, Jawa Timur karena kuliah di sana. Isak tangis tidak terbendung dari istri Siswadi. Para tetangga saudara yang berada di dekat jenazah almarhum dan mendengar tangisan pilu itu banyak yang tidak kuasa ikut menangis. Politisi yang sudah 4 periode duduk sebagai wakil rakyat di Kota Samarinda itu menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 11. Dikabarkan pagi hari dia berolahraga di tempat gym kawasan Citra Niaga, tapi kemudian terjatuh. Diduga Siswadi terjatuh setelah terkena serangan stroke. Saat dibawa ke Rumah Sakit Haji Darjat, nyawanya tidak tertolong lagi. Siswadi kelahiran Grobongan 4 Februari 1969, meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Informasi dari pihak keluarga menyebutkan jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Damanhuri, Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim sepekan kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.